Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada lagi di rumah Tuhan. Saya percaya ini bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah lah yang memimpin kita, sehingga kita boleh ada di rumah Tuhan. Oleh sebab itu tuh, seberapa kita yang ada di tempat ini, kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan kepada Dia, Bapakku datang, aku menyembah Engkau di tempat ini, karena aku percaya Dia selalu ada buat kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan pujian kita fokuskan hati kita hanya untuk menyembah Dia. Dia ada di tempat ini, Dia ada di sini, dan Dia ingin memberkati kita siang hari ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang, oh katakan, menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Lagi dari awal katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku, Kau di dalamku. Amin. Oh, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku angkat tanganmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi amin. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Dia siang hari ini. Haleluya. Lagu ini mengatakan, tak usah kita takut, tak usah kita cemas, tak usah kita bimbang. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita datang kepada Tuhan di tempat ini. Kita percaya Dia selalu ada buat kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Engkau menjamah hati kami Tuhan. Kami yang hanya benar-benar mencari Engkau.
Kami yang hanya benar-benar ingin mengalami Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Roh-Mu ada di sini Tuhan. Kami rindu menerima jamahan dari Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi amin, amin. Ku nyanyi amin, amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami ada di tempat ini, kami datang, kami menyembah Engkau Tuhan, merendahkan hati kami, sujud di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari, untuk seminggu ini Allah memimpin kami, Allah menyertai kami, Allah memberkati kami, Allah mencukupkan semua yang kami perlukan, Allah memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sungguh kami selalu menikmati kehadiran Engkau, penyertaan Tuhan setiap hari. Maka hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, langkah kami ada di rumah Tuhan. Kami ingin beribadah, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Pujian kami, kami sadar tidak akan cukup setiap pujian yang kami naikkan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, diri kami ingin berikan yang terbaik buat Engkau. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Ibadah kami yang kecil dan sederhana ya Tuhan, tapi kami mau mengalami Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala hal-hal yang tidak berkenan, pikiran-pikiran yang tidak berkenan Tuhan, bersama-sama bersatu hati kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan kami tidak izinkan mengganggu ibadah di tempat ini. Bersama-sama kami mengundang Engkau, bersama-sama kami ingin menikmati hadirat-Mu. Bersama-sama kami tahu ada Roh Allah ada di tempat ini. Ada Roh Kudus memimpin ibadah kami Tuhan. Memberkati para pelayan Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan. Mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka tibakan di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang dalam kebimbangan Tuhan Engkau berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya pulang nanti kami akan terima sukacita
yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin. Selama aku hidup, amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada, selagi ku ada. Lagi dari awal, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu, amin, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, lagi dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu, namu, amin. Kesukaan kita adalah karena Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita berikan pujian kita dengan penuh sukacita. Kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian,
penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbang, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Teriakan sebab Tuhan dia baik, Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lagi sebab Tuhan dia baik, angkat tanganmu. Oh amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan dia baik, Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalamnya. Teriakan Yesus luar biasa, luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin. Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nyanyikan sekali lagi, ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yakin, kita yakin, ajaib kuasa dalam namanya. Karena apa? Karena Yesus kita luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Amin. Semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidup. Lagi dari awal. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Amin. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Haleluya. Dia kekuatan kita. Ada sukacita ketika kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Ada satu sukacita. Amin. Haleluya. Mari dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat lagi lagu ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tetap duduk. Kita mau bernyanyi sambil kita menikmati hadirat Tuhan.
merenungkan setiap kata-kata ini, dan biarlah kata-kata ini menjadi kerinduan kita. Itu yang kita rasakan di tempat ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Memenuhi sekelilingku. memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin, amin. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, Menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sejemput kita bangkit berdiri, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Amin. memenuhi di sekelilingku. Kita merasakan hadirat-Nya. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap Amin. di sini. Oh, menikmati bait-Mu. Menikmati bait-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, Menikmati bait-Mu. menikmati bait-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan. Menikmati. Kami hanya ingin menikmati bait-Mu di tempat ini Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan memandang indah wajah-Mu. Lagi sekali lagi ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di Haleluya.
Amin. Menikmati baik-mu, ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Nanti Ibu Tini akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Ini menjadi kerinduan kami sore hari ini Tuhan. Kami rindukan merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Di tempat ini, di dalam rumah-Mu, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami akan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu menjadi berkat, menjadi bagian sore hari ini buat kami, membentuk kehidupan kami kembali untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami kerjakan di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin menyenangkan Tuhan, kehidupan kami semakin memuliakan Tuhan. Engkau semakin hari bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang Tuhan. Melalui hidup kami, Engkau mengubah kami untuk menjadi berkat-Mu dimanapun kami ada. Sehingga dalam setiap perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap tindakan kami, semua sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami untuk melihat Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami buka kehidupan kami untuk mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kalau pada 2 minggu sudah ya kita membahas tentang persungutan. Jadi keluar dari Sinai orang Israel rupanya belum kenyang betul ya dengan Tuhan. Sehingga muncullah persungutan. Karena persungutan itu tandanya tidak puas. Persungutan itu tandanya ada yang kurang. Sementara seharusnya yang kita tahu ya, seharusnya bahkan yang kita alami bersama dengan Tuhan, tidak ada kata kurang. Kecuali satu, maunya terlalu banyak. Ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu bisa saja terjadi dan hal itu bisa saja saudara Tuhan biarkan, ya, Tuhan luaskan. Karena memang manusia ini dilengkapi oleh Tuhan dengan keinginan yang banyak. Walau awalnya ketika Tuhan memberikan atau menyediakan keinginan-keinginan ini untuk ada di dalam kita, keinginan yang dimaksud, keinginan yang dibekali itu, keinginan yang diberikan kepada kita itu untuk hal yang baik. Tapi karena manusia mungkin dalam kehidupannya bertetangga, bermasyarakat, bersosialisasi, dipengaruhi dengan cerita orang, dengan gaya hidup seseorang, dengan orang lain, dengan teman-teman permainan kita, ya, teman kenalan kita, maka kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang melebihi apa yang seharusnya kita ingini, ya, yang tidak cocok sebenarnya buat kita, yang tidak terlalu perlu sebenarnya buat kita,
Tapi karena mata seringkali lebih ingin daripada hati. Ya. Mata lebih ingin selalu daripada pikiran yang sehat. Lihat pengen, padahal belum tentu bisa dipakai. Belum tentu nanti akan awet di tangan kita. Belum tentu nanti betul-betul bermanfaat bagi kita. Tapi karena memang kita terlampau banyak keinginan. Banyaknya keinginan inilah yang membuat orang itu tidak mensyukuri berkat Tuhan. Sebab berapapun banyaknya berkat Tuhan ya selalu dirasa kurang. Kalau dirasa kurang itu kemudian kita berdoa, kita minta lagi kepada Tuhan. Diiringi dengan kesetiaan kita untuk beribadah dan kesetiaan kita untuk bekerja dengan baik, dengan jujur, maka saya percaya Tuhan akan berkenan menambahkannya. Karena untuk itulah ada ayat berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu berupa apa? Berupa semangat untuk melakukan hal yang benar. Baik kepada Tuhan melalui gereja, pelayanan-pelayanan, baik juga kepada komunitas kita sendiri, kepada bangsa dan negara, melalui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kepada instansi pemberi kerja, karena kita juga harus mendapatkan upah, tapi sebelum upah kita terima, kita bekerja, dan semua hal yang baik yang kita kerjakan, itu yang menjadikan Tuhan dapat mempercayakan berkat kepada kita. Setuju saudara ya? Itu normal seperti itu. Tetapi ada yang seringkali tidak normal terjadi dalam hidup manusia. Ya ketika keinginan mulai banyak, tetapi tidak tahu bahwa sebenarnya kita inginkan ini bisa nggak kita pakai? Berguna nggak bagi kita untuk jangka panjang? Lebih baik kita tahan untuk tidak menginginkannya, tapi nanti ketika tiba waktunya, baru kita bisa mendapatkannya. Setelah Tuhan tahu, kita sudah bisa bertanggung jawab nanti dengan pemberian Tuhan. Maka itu semua akan ditambahkan, saudara. Jadi persungutan-persungutan orang Israel ini, sepanjang kita baca 2 minggu lalu di pasal 12, 2 minggu lalu di pasal 11, 2 minggu lalu di pasal 12. Sekarang saya kasih lihat sama saudara persungutan yang lain lagi. Di pasal 13 dan pasal 14. Ya. Saya berikan kepada saudara ada gambar-gambar slide, mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah. Di pasal 13 dan pasal 14, hari ini kita akan bahas 2 pasal sekaligus. Ya. Itu bercerita tentang ke-12 orang yang dipilih oleh Allah melalui Musa untuk mengintai tempat yang nanti mereka akan masuki dan mereka akan duduki sebagai tanah warisan mereka. Allah menjanjikan itu bukan sesuatu yang tidak pasti atau masih angan-angan. Saudara tahu bahwa tempat yang mereka akan tuju ini itu masih nanti akan mereka tapaki, akan mereka masuki, itu masih ada sekitar 39 tahun lagi loh. Masih lama. Kan mereka baru berjalan 1 tahun 2 bulan totalnya. Jadi masih ada 38 tahun sekian bulan untuk menggenapkan 40 tahun itu nanti totalnya. Jadi negeri yang akan mereka masuki itu masih lama. Tetapi Allah kasih lihat dulu. Saudara tahu bahwa dengan cerita ini nanti kita diteguhkan dengan satu kebenaran. Kalau Allah berjanji itu tidak isapan jempol, saudara. Allah berjanji itu tidak muluk-muluk. Hanya kemudian kasih harapan. Allah janji itu sudah ada. Yang dia mau kasih sudah ada. Walau itu masih jauh di masa depan kita. Tapi barangnya sudah ada.
Jadi kalau di dalam firman Tuhan, saudara nanti belajar, saudara dapati firman, Tuhan berjanji akan membuat nanti generasimu, generasi-generasi penguasa, pemimpin-pemimpin seperti yang Tuhan ucapkan kepada Abraham, kan juga begitu. Nanti keturunanmu akan menjadi raja-raja. Itu kira-kira buat saudara janji ngarang-ngarang, isapan jempol, atau cuman buat ngedein kita punya perasaan? Atau janji yang betul? Janji yang betul. Cuman sayangnya mungkin kepada kita nggak dikasih tunjuk aja masa depan itu. Tapi tanpa dikasih tunjuk pun masa depan kita, atau bahkan masa depan anak-anak kita, yakinlah saudara bahwa janji Allah itu pasti. Sekali Dia berfirman, walaupun masa tunggunya lama. Nah, untuk meneguhkan itu, untuk meneguhkan janji Tuhan itu pasti, maka kita dapatilah cerita ini. 38 tahun sebelum mereka sampai ke tempat tujuan, 38 tahun sebelumnya Allah perintahkan kepada Musa untuk memilih 12 orang yang akan mengintai tempat itu, saudara. Maka di pasal 13 dan pasal 14 saudara akan ketemu 5 kelompok cerita ini. Di pasal 13 ayat 1 sampai 17 itu ada nama-nama orang yang akan dipilih untuk menjadi pengintai, pengamat. Jadi mereka akan amati dulu, betul nggak nanti sih tempat yang akan kita datangi ini tempat yang cocok buat kita. Lalu kemudian masuk bagian kedua ayat 18 sampai 24. Musa akan memberikan kepada 12 orang ini apa yang harus mereka amati. Ada 6 kategorinya. Nanti kita akan lihat itu. 6 hal kamu lihat. Jangan lihat yang lain-lain. Lihat 6 hal ini saja. Yang lain-lain gak usah dilihat. Tapi nanti saudara akan lihat, ya, saudara akan dapati dalam cerita ini, justru mereka lihat yang lain-lain. Padahal yang ditentukan cuma 6. Lalu kelompok cerita ketiga, setelah 12 orang pengintai ini diutus untuk melihat-lihat negeri yang nanti mereka akan masuki, pulanglah mereka dengan membawa hasil pengamatannya. Dan apa jadinya, saudara? Ada 2 pendapat. Ada yang baik, maksudnya ada yang berpendapat memotivasi, baik. Ada yang pendapatnya membuat orang lemah. Jadi saudara akan tahu di dalam dunia ini selalu akan ada 2 macam orang, saudara. Ada yang kesaksian mulutnya bisa meneguhkan orang, ada yang bisa melemahkan orang. Nggak perlu dihakimi, nggak perlu dipilih, saya suka yang ini, saya suka yang ini. Nanti Tuhan yang akan menyatakan kebenarannya. Tapi supaya saudara tahu bahwa selalu akan ada 2 macam orang. Yang satu memang suka berkata-kata yang baik, yang menyegarkan, yang memotivasi, yang membangkitkan. Tapi ada kelompok lain yang sukanya hanya melemahkan orang lain, bikin orang stres, bikin orang nggak semangat. Oh, itu model seperti itu selalu ada. Dan itu nanti diceritakan di situ. Lalu kelompok cerita yang keempat, akibat dari 2 pendapat ini, saudara, itu membuat akhirnya perpecahan. Gara-gara satu kelompok berpendapat yang lain, kelompok yang lain berpendapat lain lagi, timbul perpecahan. Tapi yang namanya perpecahan itu selalu nggak imbang. Saudara lihat nanti di dalam Alkitab, yang namanya perpecahan itu selalu nggak imbang. Kekuatannya selalu berat sebelah. Kekuatan yang merugikan, kekuatan yang melemahkan biasanya 2 kali bahkan 3 kali lebih besar dari kekuatan yang memotivasi.
Oh, di dalam Alkitab cerita itu banyak sekali. Nanti kalau kita sudah pergi jauh ke kitab Raja-Raja, selepas Salomo selesai memerintah sebagai seorang raja, lalu digantikan oleh anaknya. Anak Salomo ini tidak punya hikmat sebesar bapaknya, sehingga kerajaan bapaknya terpecah dua di tangannya. Kerajaan Salomo terpecah dua setelah anaknya menggantikannya sebagai raja. Dan pecah dua bukan dapat 6-6, saudara. Karena waktu itu orang Israel kan punya 12 suku toh. Dari anak-anak Yakub yang jumlahnya 12. Ini waktu pecah bukan 6 lawan 6. Tapi waktu pecah 2 lawan 10. Dua yang masih pro dengan raja yang benar, yaitu anaknya Salomo. 10 yang berseberangan dengan dia. Jadi kalau memang perpecahan itu memang jumlahnya selalu nggak imbang. Tapi ya, itu sudah terjadi. Maka begitu juga ternyata di dalam cerita yang lebih dulu ada ini, sebelum masa Salomo, ini kan lebih dulu ada. Masa Salomo dari sini kan masih jauh, saudaranya. Dari cerita kitab Bilangan ini, masa Salomo masih sekitar 4 atau 5 abad lagi. Masih jauh sekali. Tapi ceritanya sama. Nanti hanya akan ada 3 orang banding berapa kira-kira? Wah, banding satu bangsa, saudara. Banding dengan sebutlah satu negara. Tapi harus terjadi seperti itu. Tapi kelompok cerita kelima yang terakhir, selalu akan ada pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu selalu sifatnya membaharui. Selalu akan terbit fajar. Selalu akan ada pertolongan. Selalu akan ada keadaan seimbang. Selalu akan diselesaikan. Tapi caranya Tuhan menyelesaikan itu akan sangat menakjubkan sekali. Tidak sama dengan cara yang kita pikirkan. Nah, mari kita lihat, saudara, ya. Hal yang kedua tentang apa sih yang kemudian diberikan atau ditugaskan kepada ke-12 orang ini. Saya lewati ayat 1 sampai ayat 17 karena di situ isinya nama semua. Ya. Kalau saudara buka Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, saudara akan berhubungan dengan nama-nama. Itulah nama-nama dari 12 orang yang akan mendapatkan tugas pengintaian. Jadi namanya sudah ditentukan, saudara, ya. Saya lewatilah ayat-ayat itu, nama-nama itu. Tapi saya langsung ke bagian kedua di dalam cerita kita tadi. Apa yang mereka harus lakukan? Mari kita lihat mulai ayat 18 sampai ayat 24. Firman Tuhan tertulis begini. Bilangan 13 dari ayat 18 sampai 24. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Maksudnya hasil tanahnya itu, ya. Atau apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara tahu kalau Alkitab sudah memberi keterangan ini. Musim hulu hasil anggur. Kalau disebut dengan musim hulu hasil anggur, istilah hulu ini berarti baru tuaian pertama dari sekian hari masa tuaian. Ada hulu, ada hilir.
Iya kan? Hulu itu berarti awalnya, hilir itu berarti akhirnya. Kalau disebut dengan hulu hasil, itu berarti yang pertama. Jadi ketika 12 orang ini akan berangkat, saudara, di Kanaan itu baru terjadi hari-hari pertama hasil bumi. Dan kalau disebut dengan hasil anggur, sebenarnya bukan anggur saja. Karena anggur mungkin produk yang paling dominan di sana. Tapi hasil bumi orang Kanaan itu selain anggur, ada buah delima, ada madu, ada susu, ada gandum, dan ada buah ara. Ada 6 macam. Hanya kenapa ditulis hanya anggur doang? Anggur itu yang paling mahal, sebutlah, yang paling dominan. Tapi kalau disebut dengan hulu hasil atau panen hulu, panen awal, itu biasanya 6 macam ini. Dalam waktu yang bersamaan, mereka akan panen anggur, panen delima, panen ara, panen gandum, panen madu, panen susu. Jadi ini sedang limpah-limpahnya negeri itu. Jadi orang Israel 12 suku pergi mengintai, ini keadaannya sedang baik-baik saja. Harusnya kesaksian mereka nanti harusnya apa? Baik dong ya. Kalau mereka disuruh pergi mengutus, dan Alkitab berkata tempat di mana mereka nanti akan amat-amati itu tempat yang sedang baik. Harusnya berita mereka apa? Baik dong ya. Makanya nggak salah Alkitab sudah menuliskan keterangan ini. Dan kalau disebut dengan musim hulu hasil, orang Israel tuh biasanya punya masa panen, saudara. Itu bisa berlangsung sampai 49 dan 50 hari bahkan. Panjang toh. Saudara bisa bayangkan nggak kalau panen sepanjang itu, berarti hasil buminya sebanyak apa? Dipanen sebanyak itu, selama itu loh. Ya. Saya dulu tinggal di sebuah desa, saudara, yang langsung belakangnya itu persawahan. Ya, di Salatiga itu, di belakang tempat kami tinggal itu langsung areal persawahan. Kalau masa panen, sebutlah sepanjang-panjangnya mereka mulai menyabit sampai mereka kemudian numbukin itu untuk menjatuhkan bulir padi itu dari berkasnya. Paling itu total, paling lama udah sebulan lah, itu udah lama banget buat saya. Kalau saya lihat, ini orang Israel kalau sudah memanen itu bisa sampai 50 hari. Artinya hampir 2 bulan. Maka saudara lihat, saudara bayangkan ini kayak apa panennya. Tuhan berkati begitu rupa. Jadi satu yang pasti dari janji Tuhan itu adalah tempat yang Tuhan mau kasih ini, itu sudah berlimpah duluan, saudara. Bukan karena kita ada baru melimpah. Berkat Tuhan itu sudah limpah duluan. Kita masuk itu kita tinggal nikmati. Bukan karena kita baru melimpah. Bukan setelah orang Israel masuk baru melimpah. Mereka belum masuk itu sudah melimpah. Jadi janji Tuhan itu pasti bukan hanya soal keadaannya, tetapi hasilnya, sumber dayanya, semua Allah sudah sediakan lebih baik dari yang manusia sendiri sangka. Jadi saya percaya saudara, di tempat kita ini satu waktu Tuhan akan buat masa panen raya yang besar. Amin. Iya, tahu-tahu nanti Tuhan tambahkan jiwa-jiwa penuh sendiri dia nanti. Kaget kita. Saudara percaya gak sih? Percaya ya? Gitu dong. Jangan kayak orang kedinginan gitu.
Sebab berkat Tuhan itu sudah melimpah dulu sebelum orang berimannya masuk ke sana. Jadi orang beriman tinggal menikmati. Tapi setelah mereka diutus, jadi kalau saudara lihat bagannya, ya, ada 6 kan, makanya saya bilang tadi ada 6 kategori yang mereka lihat, yang harus mereka lihat itu cuman 3 hal. Bangsa yang diam di Kanaan itu seperti apa orangnya, kuat atau lemah, banyak atau sedikit. Tuh, cuman itu yang disuruh lihat, disuruh ngitung. Lalu kemudian soal keadaan negerinya itu baik atau buruk. Tapi sudah tadi dijelaskan, ini sedang musim hulu hasil anggur, berarti sudah pasti baik. Lalu apalagi soal tempat kediaman, mereka itu ada di daerah terbuka tinggalnya atau di daerah berkubu. Artinya rumah-rumah mereka itu tersembunyi sehingga musuh nggak akan bisa mendeteksi mereka. Lalu soal keadaan tanahnya. Keadaan tanahnya itu gemuk atau kurus. Maksudnya gampang ditanami atau susah ditanami, itu maksudnya. Gampang menghasilkan atau susah sekali panennya. Kan sudah dijelaskan toh bahwa ini sedang hulu hasil. Dan sekali orang Kanaan itu manen, saudara, belum orang Israel loh ya. Kan Israel belum sampai Kanaan ini. Jadi orang Kanaannya dulu saja. Panen itu bisa panjang waktunya. Jadi otomatis ini keadaannya juga pasti gemuk, harusnya kan begitu. Yang terakhir adalah tanah mereka ini banyak pohonnya atau hanya lahan terbuka saja. Nah umumnya kalau daerah itu adalah daerah berpanen, maka pasti akan banyak tumbuh-tumbuhan, akan banyak pohon-pohonan. Itu sudah menunjukkan daerah yang subur. Cuman 6 ini disuruh lihat. Cuman 6 ini sampai ayat yang ke-20 itu. Cuman ayat 21 sekarang saya baca. Ayat 21-nya ya. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dulu dari Soan di Mesir. Ini menunjukkan bahwa kota itu sudah mapan, saudara. Tempat yang nanti orang Israel akan tuju itu tempat yang sudah mapan, bukan daerah transmigrasi yang baru dirintis. Bukan seperti daerah di Penajam sana, Samarinda yang baru mau dibikin untuk ibu kota baru. Bukan daerah baru, ini daerah sudah mapan 7 tahun lebih dulu dari Soan. Kota Soan Mesir itu sudah terkenal sebagai kota berbekalan pada masa itu. Kalau Alkitab berkata Hebron sudah 7 tahun lebih dulu, berarti kota ini sudah lebih mapan dari kota adikuasa yang namanya Mesir itu. Coba saudara bayangkan, janji Tuhan itu. Luar biasa, Allah siapkan tanah itu yang bukan baru digarap, tapi yang sudah jadi kota yang mapan, kota berbekalan. Lalu apa lagi? Ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tuh kan, betul. Artinya panennya nggak cuma anggur doang kan. Ada delima, ada ara. Nanti akan disebutkan lagi gandum, madu, susu. Dan buah anggur yang mereka potong itu saking gedenya, saudara. Itu sampai harus digotong oleh 2 orang. Gedenya hampir sama seperti orang memotong dahan buah pisang. Ini pohon ara. Saudara pernah sih segede anggur, segede-gedenya anggur kalau segerombol berapa banyak?
dipikul. Jadi itu tangkainya luar biasa gedenya saudara, sampai harus 2 orang. Jadi artinya hasil bumi Kanaan itu luar biasa. Berkat Tuhan itu luar biasa saudara. Nah sudah begini baiknya, yang disuruh lihat cuman 6 ini. Apa yang orang Israel buat? Apa yang 12 pengintai ini buat? Mari kita sekarang ke ayat 25. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulang mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi masa pengintaian berapa lama? 40 hari. Dan 40 hari itu masih masa panen. Karena tadi saya katakan biasanya masa panen yang berlangsung di Kanaan itu bisa sampai 50 hari. Jadi 40 hari mereka masih di masa panen kan? Masih di masa panen. Artinya mereka pulang itu keadaannya masih sama baiknya dengan ketika mereka datang. 40 hari. Lalu kemudian ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan perlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Maka, ini yang mengejutkan, maka mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Nah tuh disebutin lagi. Makanya saya bilang kan nggak cuma anggur doang loh. Ada 6 di situ. Tadi sudah disebutin anggur, disebutin juga delima, disebutin arak, sekarang susu, madu lagi. Jadi ada 6, gandum juga. Terus ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb dan sebagainya. Memang kan yang disuruh oleh Musa, kamu amati bangsa yang tinggal di Kanaan itu kuat atau lemah. Ya ternyata kuat-kuat. Ya nggak masalah toh. Kan cuman yang dilihat kuat dan lemahnya. Memang ada 6 bangsa yang tinggal di Kanaan pada waktu itu. Ada namanya bangsa Enak, ya, bukan rasanya enak, namanya memang bangsa Enak gitu. Lalu ada bangsa Amalek di sana, ada juga bangsa Midian di sana, ya, ada juga Moab di sana, ada juga Amon di sana, dan yang paling kuat itu Filistin. 6 bangsa ini sudah ada di Kanaan lebih dulu dari Israel. Dan 6-6-nya ini memang kuat-kuat semuanya. Gak ada yang lemah. Tapi memang gak masalah. Kan awalnya Musa kasih perintah mereka. Kau lihat ya bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan ini. Kan ada 6 tuh. Itu kuat atau lemah. Mereka bilang, wah kuat-kuat loh. Gawat, gede-gede. Ya kan gak salah tuh. Kalau kuat pun, maka apa yang nanti harus kita hadapi, kita pikirkan. Kalau lemah pun seandainya bangsa-bangsa Kanaan, bukan berarti kita pasti menang langsung. Dan kalau kuat pun bangsa-bangsa, bukan berarti kita mundur. Paham maksudnya saudara? Yang Musa suruh kamu lihat aja dulu, kuat atau lemah. Tapi gara-gara yang mereka lihat kuat semua, maka ayat yang ke 30. Coba saudara lihat. Dari 12 pengintai, 1 orang yang namanya Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Cuman 1 orang yang optimis ternyata. Padahal yang disuruh lihat kuat atau lemah. Ya kalau kuat ya nggak apa-apa. Nanti baru kita pikirkan gimana caranya kita bisa menduduki tempat itu. Tapi bukan berarti kalau hasilnya kuat mundur, kalau lemah maju. Kalau begitu namanya mah cemen saudara.
Ya. Kalau anak Tuhan sudah, siapakah lawan kita? Lawan kita itu cuman anak sekolah minggu, ayo maju. Kalau lawan kita setan, mundur. Harus begitukah orang Kristen? Maju mundur ditentukan oleh musuhnya kuat atau lemah? Ini baru pengamatan. Supaya dengan pengamatan kita tahu apa yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan lebih kuat dari semuanya. Percaya? Makin kuat musuh, seharusnya kita harus menunjukkan kekuatan Allah yang paling maksimal. Kan begitu. Jadi jangan kemudian kita memutuskan, musuh kita kuat, mundur. Ya. Nanti kalah sama sekolah minggu. Karena sekolah minggu punya lagu. Apa itu? Bukan. Siapakah lawan kita itu apanya? Iya. Aku pahlawan kecil. Nah itu. Anak sekolah minggu punya lagu itu. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tahu gak guru-guru sekolah minggu nih? Tuhan di pihak kita. Nah siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak kecil aja bisa bilang. Kalau orang besar coba. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Kata siapa? Lu sok tahu. Karena udah banyak mikir sih kita ini. Kalau anak-anak kan mikirnya kan terbatas, saudara. Tapi yang paling menakutkan adalah saya ajak saudara untuk melihat 2 ayat terakhir. Orang-orang 10 orang yang lain ini memberi kesaksian yang bohong sudah. Yang melampaui dari seharusnya. Coba kita baca ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita nggak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Padahal yang disuruh Musa lihat kuat atau lemah. Mereka tambahin tuh hasil pengamatannya. Orang-orang ini kanibal loh, makan orang semua. Kalau makan orang, kenapa mereka bisa pulang? Kalau makan orang harusnya ketika mereka sampai di sana apalagi berani motong dahan pohon anggur. Itu kan dahan pohon anggur berarti milik orang dong, milik orang lain. Harusnya mereka gak cuma ditangkap, harusnya mereka udah dimakan. Tapi bisa pulang. Dan saudara tahu gara-gara 10 orang yang pembohong ini terlalu membesar-besarkan masalah. Ngomong yang bukan seharusnya. Masalah jadi kelihatan gede padahal masalahnya belum ada loh. Belum ada masalahnya. Kan cuman disuruh Musa lihat kuat atau lemah. Musa gak bilang, kalau kuat nanti kita pulang ya. Kan itu artinya belum ada masalah. Mereka sudah buat masalah dengan laporan yang gak betul. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Sekarang banyak orang terlampau ringan mulutnya. Betul. Tanpa disadari mulut yang ringan ini merusak hati, merusak semangat orang. Dan itu terjadi. Saya langsung sambung ke pasal 14-nya. Lihat dampaknya, kita sudah langsung ke dampak dari pengamatan ini. Jadi sudah kelompok cerita yang keempat ya, dari yang kelompok cerita besarnya. Coba saudara lihat ayat 1 sampai ayat 3. Dampak dari orang-orang yang berkata busuk ini, ayat 1 dan ayat 3, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka,
Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Gara-gara omongan yang gak betul, mereka udah mau balik. Makin gila lagi, bukan cuman mau balik. Ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Orang kalau udah takut, orang kalau sudah merasa gelap hidupnya, bisa jadi nekat, saudara. Dan nekatnya itu tidak lagi hormat dengan pimpinan. Malah mau mengangkat pimpinan baru supaya pimpinan baru bisa melakukan apa yang mereka mau. Karena mereka tahu Musa, Harun hanya disuruh Tuhan untuk terus maju. Mereka gak akan mundur. Dan ketika orang Israel tahu bahwa dua pemimpin ini gak akan bisa diajak untuk diplomasi, tidak bisa diajak untuk ikut maunya mereka, mereka bilang, udah kita cari pimpinan baru aja supaya kita bisa pulang. Kita harus belajar, memang kehendak Tuhan itu menemukannya itu sangat sulit. Begitu sulitnya sampai akhirnya apa yang dibuat, ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Mereka cuma bisa berdoa. Saking susahnya, saudara, mau memutuskan sesuatu. Mereka terancam kepemimpinan mereka akan diganti dengan pimpinan baru yang sesuai seleranya orang Israel yang sudah stres. Mereka mau ngomong takut salah. Apa yang mereka buat? Bersujud saja. Tapi ternyata pilihan ini gak diikuti orang Israel. Sedih ya, saudara. Harusnya begitu lihat ini, mereka lihat, pimpinan kita bersujud nih. Pimpinan kita berdoa, kita berdoa yuk. Siapa tahu nanti Tuhan akan kasih petunjuk sama kita harus ngapain. Tapi yang dipikirin orang Israel ini udah kacau. Wih, menakutkan, musuh kita kanibal, nanti kita mati konyol, pulang. Udah itu, kita udah gak usah di sini lagi. Udah gak bisa lihatlah kita kebesaran Tuhan, gak bisa kita lihat kuasa Tuhan, karena pikiran kita udah penuh dengan ketakutan dan sumpek dengan hal yang lain. Ini pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa kemudian, Tuhan, lebih bagus Tuhan angkat saja ini orang-orang yang gak cocok dengan kita. Tuhan usir aja. Tuhan itu pengasih dan penyayang, saudara, masalahnya. Tuhan tetap ingin mereka ini kumpul jadi satu. Tapi Tuhan ingin mereka nggak usah kasak kusuk dulu. Bikinlah seperti yang Musa dan Harun lakukan. Apa itu? Sujud mereka. Hanya ada satu orang yang ikut. Yang namanya ayat 6. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dua orang ya. Yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Orang kalau sudah mengoyakkan pakaian itu artinya tanda duka cita. Jadi hanya dua orang ini yang menyatakan setuju dengan tindakan Musa dan Harun. Kenapa harus buru-buru? Cobalah kita berpikir dulu dengan baik. Bukankah Tuhan kita ini sudah melakukan banyak mujizat? Itu yang mereka suarakan dari ayat 7. Coba saudara baca. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah
susu dan madunya. Cuma 2 orang ini yang memotivasi. 2 orang berdoa, 2 orang memotivasi. Cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. 2 orang sudah berdoa, Musa dan Harun. Ditambah 2 orang memotivasi bangsa ini, menyembuhkan bangsa ini dari sakit pikirannya. Nggak cukup loh saudara. Makanya saudara lihat 4 banding banyak. Nggak cukup. Tetapi karena Tuhan sayang kepada semua orang. Tuhan sayang bukan hanya kepada 4 orang ini saja. Tuhan sayang juga kepada seluruh orang Israel yang sedang sesat hati dan sesat pikir. Maka saudara lihat ayat yang ke-11. ayat 11, ayat 9 dan 10 saya lewati. Karena ayat-ayat itu adalah ayat motivasi juga. Yosua dan Kaleb mengajak ayat 9, jangan memberontak kepada Tuhan. Maksudnya jangan dulu kita mendahului kehendak Tuhan. Pakailah apa yang bisa kita gunakan untuk bersekutu. Dan kalau alat persekutuan hanya berdoa, pakailah waktu untuk berdoa. Saya harus berterima kasih kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu kita ini tiang doa gereja memang. Makanya karena ibu-ibu inilah saya yakin gereja kita masih dilindungi dan diberkati Tuhan. Hanya ini yang bisa kita lakukan loh saudara. Kalau kita lakukan hal yang lain, kita berdiplomasi, belum tentu omongan kita itu bisa ditangkap dengan benar. Siap tahu omongan kita ada yang salah, makin dibuat lebar kayak tadi. Orang-orang ini kanibal, padahal enggak. Kalau kuat iya, kanibal enggak ada ceritanya. Dan bangsa Enak ini pun bukan kanibal ternyata. Hanya memang perawakan mereka besar. Tapi ketika 4 orang ini yang percaya sama Tuhan, 2 orang pendoa, 2 orang adalah pemberi kesaksian, enggak cukup untuk mengubah hati orang yang sedang sesat pikir dan sesat hati. Ayat 11. Baca ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Sampar itu lebih menakutkan dari kusta, supaya saudara tahu. Kalau kusta masih bisa hidup sampai bahkan 80 hari dan masih bisa disembuhkan kalau dipisahkan jauh dari kerumunan. Nanti Tuhan bisa ikut juga bisa menyembuhkan tentu. Tapi sampar 3 hari pengidapnya langsung mati. Ini udah sama kayak mungkin lebih ganas dari COVID Delta yang kemarin. Ini kok saudara baca nanti di kitab di kitab nabi-nabi. Sampar itu 3 hari selesai saudara. Habis. Kusta masih bisa. Kusta paling kan cuman luar gitu, lama-lama masuk ke dalam, tapi masih bisa sampai 80 hari. Sampar 3 hari lewat. Tuhan bilang, saya matiin mereka dalam waktu 3 hari. Musa bela, aduh Tuhan jangan. Musa yang malah bela. Saudara mulai baca ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran nanti kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu di tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan diri kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api waktu malam.
Nanti jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti akan berkata, oleh karena Tuhan tidak kuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Musa lo yang bela, saudara. Udah Tuhan jangan deh. Kalau bangsa ini kau matiin, nanti apa kata orang? Berarti Tuhan gak becus. Tuhan tidak setengah hati, Tuhan tidak sesungguh hati mengeluarkan Israel dari Mesir, di tengah jalan dibantai dengan sakit sampar. Jadi saudara harus tahu ya, pekerjaan pemimpin itu beratnya setengah mati. Disalah-salahin tetap harus berdoa supaya nyala-nyalain bertobat. Diomongin segala macam tetap harus berdoa supaya yang ngomongin itu berhenti ngomong dan tetap hidup. Kalau mau galak bisa, sudah. Tuhan kasih sampar, mati 3 hari. Gampang. Cuman saya belajar dari firman Tuhan, saudara. Musa aja bela, Tuhan jangan. Kalau Musa mau greget, saudara, capek-capek dia berdoa. Ini bangsa juga enggak. Ini bangsa jadi bangsat misalkan begitu. Musa bilang, udah Tuhan 3 hari mati. Nggak rugi juga buat saya. Susah loh saudara jadi pemimpin itu. Susah setengah mati. Tapi karena itulah justru kita belajar apa yang disebut dengan ketundukan. Belajar untuk tunduk saja dengan Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Maunya Tuhan cuma satu. Semua orang yang keluar dari Mesir harus masuk Kanaan. Hanya itu yang Tuhan ingin pastikan kepada Musa. Memang Tuhan ancam ini, tapi sebenarnya Tuhan gak nekat juga untuk membunuh. Masa Tuhan pembunuh, saudara? Tuhan hanya ingin lihat Musa ini orangnya gimana. Tuhan mau lihat pimpinan-pimpinan ini, Musa, Harun, Yosua dan Kaleb, 4 orang ini, pikirnya juga mikir nekat atau mikir yang lain. Itu Tuhan tes sebenarnya. Tuhan gak betul-betul membunuh orang Israel kan. Nanti saudara akan baca, ada gak yang masuk Kanaan? Ada yang masuk 601.000 orang. Dari kelompok ini memang yang masuk cuma Yosua, Kaleb, cuma 2 orang dari kelompok ini. Tetapi anak cucu mereka tetap masuk. Dan Alkitab menghitung jumlah mereka yang masuk itu ada 601.000 orang 750. 601.750 orang. Udah dihitung dengan betul loh angkanya. Satu keinginan Tuhan, saudara. Yang Tuhan tebus dari dosa. Seperti halnya orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Mereka harus masuk Kanaan. Gambaran dari apa yang Tuhan sudah tebus mereka dengan darahnya sendiri harus masuk surga. Tuhan ingin semua orang yang sudah ikut Tuhan, yang sudah punya waktu kebersamaan dengan Tuhan harus masuk surga. Dan Allah ingin pimpinan-pimpinan rohani memastikan hal itu. Maka saudara lihat, gak gampang jadi pemimpin rohani. Gak gampang jadi gembala, saudara. Kalau saudara gak percaya, ayo kita tukeran. Ya, siapa yang mau tukeran? Sebulan aja, saya jadi jemaat, saudara jadi gembala. Sebulan, rambut putih langsung saudara. Saya udah putih duluan rambutnya. Gak gampang. Tapi belajar kita sama-sama untuk melihat kehendak Tuhan itu apa. Ini gak masalah, bukan masalah siapa yang harus menang. Bukan masalah siapa yang harus disalahkan. Enggak. Tapi siapa yang mau diubah. Siapa yang mau disempurnakan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan siapa yang mau diberkati. Haleluya. Satu yang Tuhan inginkan. Siapapun yang sudah keluar dari Mesir. Dia harus masuk Kanaan. Satu yang Yesus inginkan dari hidup kita. Siapapun sudah ditebus dari dosa. Dia harus masuk surga. Tapi kalau karena pilihannya dia tolak sorga, urusan sendiri. Kalau udah dibaik-baikin, udah dibela juga, masih milih untuk masuk
neraka, ya monggo. Kita cuma bisa bantu dalam doa aja. Tuhan, sebelum dia masuk pintu neraka, tobatkan dulu dia. Sebab kalau udah di neraka nggak bisa bertobat lagi. Oh iya, jangan sudah pikir di neraka nanti kita berdoa supaya dia keluar lagi. Nggak ada. Itu pintu neraka dan pintu surga hanya bisa sekali pakai, saudara. Sekali masuk nggak bisa keluar. Baik di surga, baik neraka. Begitu masuk, saudara nggak bisa keluar. Makanya yang saudara mau ke surga, jangan masuk duluan. Kalau saudara masuk duluan, nggak bisa keluar lagi. Nggak akan bisa hidup lagi. Lalu gitu, hidup loh, saya dari surga loh. Iya, ketemu sama Om Petrus. Dia yang jaga pintunya. Gitu. Om Petrus tuh orangnya kecil-kecil, imut-imut. Waduh, jadi kacau kalau begitu. Itu pintu itu hanya bisa digunakan satu kali. Sekali masuk nggak bisa keluar lagi. Baik surga, baik neraka sama, saudara. Maka jangan dulu buru-buru masuk surga ya. Ya. Apalagi masuk neraka, jangan dong, gitu. Masuk surga pun saya minta jangan buru-buru deh, gitu. Nantilah sama saya saudara temani, gitu. Kita pergi sama-sama, gitu kan enaknya. Supaya begitu masuk di sana kita nggak usah keluar lagi. Begitu cintanya Tuhan kepada bangsa ini. Kalau saudara baca selanjutnya, saya kekurangan waktu kalau saya habiskan pasal 14 ini. Tapi yang jelas, mungkin saudara bisa lihat slide terakhirnya. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Apa yang harus kemudian ada di dalam komunitas ini? Hanya ada pilihannya, hanya ada ini. Apa yang kita harus buat, saudara? Pertama, kita mau dengar suara Tuhan, mau minta pengampunan dari Tuhan. Maka pilihlah jalan seperti Musa. Apa itu? Sujud dulu. Tanya Tuhan dulu. Tuhan, saya ini harus ngapain? Jangan tanya orang yang sudah memberi kabar busuk. Nanti makin kacau pikiran kita. Dan tidak usah juga tanya kepada orang lain yang mungkin kita anggap suaranya benar. Anggaplah bahwa yang paling benar di dunia ini hanya suara Tuhan. Dan memang hanya Tuhan yang benar. Jadi jemaat Tuhan, rajinlah juga berdoa. Itu makanya saya katakan, saya bersyukur gereja kita punya tiang doa. Ya, ini ibu-ibu yang paling rajin berdoa. Rasanya kalau pelwa pun juga ada doanya. Nanti hari Sabtu tambah doa lagi. Ya. Saya pikir-pikir kalau kegiatan ibadah nggak ada, udah tiap hari aja kita doa. Gitu. Sama aja tuh itu ibadah juga. Ya, tapi sekali-sekali boleh dong kita nyanyi gitu ya. Kita loncat-loncat. Sekali-sekali boleh dong kita menari-menari. Kan nggak salah itu. Asal jangan kedagingan aja. Ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus punya hati yang sejalan dengan Tuhan. Karena ayat 24 bilang begini. Di Bilangan 14 ayat 24. Setelah Tuhan mengampuni karena pembelaan Musa. Saya baca dari ayat 20 ya. Bilangan 14 dari ayat 20. Saudara lihat apa yang Tuhan buat. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Kecuali ayat 24, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan berfirman ini kepada Musa, oke, saya ampuni, tapi ingat, mereka yang sudah melihat mujizatku dan sudah 10 kali mencobai. Ternyata saudara, setelah dihitung oleh Tuhan, dari sejak mereka keluar dari Sinai,
mereka sudah 10 kali mencobai Tuhan. Kita menghitung baru 3 kali. Karena ada pengalaman Tabera, yang kedua ada pengalaman Kibrot Ta'awa, yang ketiga pengalaman Haserot, dan ini yang keempat pengalaman Kades Barnea. Kita cuma hitung 4, Alkitab hitung 10. Jangan-jangan Tuhan menghitung ini dari sejak mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka baru mau menyeberang Laut Merah, mereka sudah bersungut, sudah mencobai Tuhan. Mereka sudah menyeberang, ketemu daerah yang kering, namanya Mara, mereka bersungut. Jadi Alkitab menghitung mereka udah 10 kali rupanya. Tapi Tuhan itu masih mengampuni. Tuhan bilang, oke lah, yang sudah 10 kali jangan nambah. Kalau nambah maka aku hukum. Kan begitu bunyinya. Dan apalagi, yang sudah menerima tanda dan mujizat, lalu kemudian membuat hidupnya lebih mundur, aku tidak ampuni. Ini bahasa yang menakutkan, saudara, saya renungkan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan mujizat yang banyak kepada saudara, lalu kemudian saudara mulai mengundurkan diri dari Tuhan, maka itu sama dengan menganggap remeh atau menista pekerjaan Tuhan. Menganggap mujizat Tuhan itu berarti bukan pekerjaan Allah. Dan itu yang bikin Tuhan membuat perhitungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang paling aman sekarang? Kalau seandainya ada 2 pendapat yang membuat kita bingung, ada 2 orang yang mungkin buat kita jadi susah, mau melangkah dihambat, tapi tidak melangkah juga salah. Satu hal saudara buat, sujudlah di hadapan Tuhan. Mau? Pekerjaannya gak gampang loh ini. Sujud di hadapan Tuhan, berdoa. Apa sih yang saudara buat dengan doa? Ya cuman ngomong, ya Tuhan, kamu tahulah hatiku seperti apa. Mau maju, banyak orang yang intimidasi saya. Tapi kalau saya tidak maju, saya tidak akan dapat apa-apa. Apa yang Tuhan buat? Nanti Tuhan akan kasih tunjuk caranya. Yang bikin orang itu kapok. Tapi percayalah saudara, selama mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap akan berbelas kasihan. Karena Allah ingin semua orang yang pernah mengecap mujizatnya. Tadi saya sudah katakan, semua orang yang sudah ditebus dengan darahnya, Allah inginkan mereka masuk surga. Sayang kan? Pekerjaan Allah itu sempurna ketika Yesus mati dengan memberikan hidupnya supaya kita masuk surga. Lalu gara-gara kita sesat pikir dan sesat hati, kita abaikan semuanya. Maka berdoalah. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang nanti akan menjadi kedamaian bagi banyak orang, termasuk kedamaian kita. Sehingga ketika nanti kita berjalan, semua akan pasti masuk ke negeri perjanjian. Haleluya. Tuhan pasti akan limpahi kita dengan segala yang baik. Tapi kalau belum baik waktunya, mungkin saudara alami hal yang belum baik masanya, tunggu dan berdoa. Sampai nanti Tuhan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Memang kelihatannya kalau berdoa itu gak ada actionnya. Kelihatannya kalau berdoa itu pasif kan. Berdoa, ini mana ini kok gak ada solusi diberikan, kok gak ada jalan keluar. Lagi berdoa, sampai kapan? Ya sampai Tuhan berkehendak. Kan kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan, tapi pasti ada yang Allah lakukan. Kita bisa melakukan banyak hal, boleh. Kita bisa mengupayakan untuk mengingatkan kembali, boleh. Tapi kalau diingatkan orang masih panas, ya berdoa lagi tandanya. Itu aja. Kita ajak orang, boleh. Tapi kalau orang yang kita ajak pun masih menolak, masih panas, artinya berdoa lagi. Kan gitu aja. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan berkehendak. Sampai kapan? Sampai kita makin dekat sama Tuhan. Kan enak. Yang makin banyak berdoa kan makin dekat sama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri saudara. Kita berdoa. Kita nyanyikan sebuah pujian.
satu pujian yang pernah kita nyanyikan 2 minggu lalu. Ya. Ingat kasihnya. Lagu yang berkata, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Ya. Kasih Tuhanlah yang membuat kita ada. Kasih Tuhanlah yang mengumpulkan kita. Kasih Tuhanlah yang menghantarkan kita sampai kepada gerbang kedamaian dengan Tuhan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lagi dari atas, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dia tidak ingin buang percuma hidupnya, darahnya yang sudah pernah menikmati kemurahannya. Dia rindukan masuk di dalam kebahagiaan sorga. Tapi di dalam Alkitab
Yesus pun sendiri pernah berkata, "Aku rindu mengumpulkan umatku seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya." Tapi mereka yang tidak mau. Yesus mati disalib karena ulah orang Israel juga, tapi mereka tetap tidak percaya. Yesus punya keinginan supaya mereka selamat, tapi mereka pilih untuk mundur. Itu menandakan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Untuk semua orang yang pernah terluka hatinya, untuk semua orang yang mungkin pernah mengata-ngatai seseorang, tetap Allah ingin rangkul mereka. Allah ingin rangkul bersama dengan kita, saudara. Tapi harus dimulai dengan doa. Musa dan Harun memulai dengan doa. Yosua dan Kaleb memulai dengan kesaksian yang benar. Allah perlu orang-orang yang konsisten dengan hal ini sebelum Dia bekerja untuk memulihkan umatnya. Maka dahulukan Tuhan. Saya percaya pelan Allah akan kembalikan, Allah akan pulihkan semuanya. Tapi yang penting jangan sampai orang yang busuk hatinya tetap tinggal busuk hatinya. Jangan sampai orang-orang yang telah berkata dusta tetap tinggal memilih untuk berkata dusta. Dia justru akan kena hukuman Tuhan. Biarlah kita berdoa supaya dia berbalik, dan kita bersama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tuhan, ingatkan kami bahwa kasih-Mu inilah kami tetap harus hidup benar di hadapan Tuhan, benar di dalam perkataan, benar di dalam hati kami, benar di dalam pikiran kami, benar di dalam jiwa kami, benar di dalam seluruh hidup kami. Mengingat bahwa orang benar pun hampir-hampir tidak selamat. Kiranya Tuhan teguhkan firman-Mu. Kami harus berhati-hati dengan perkataan kami. Ada kekuatan di dalam satu perkataan ini. Perkataan busuk yang melemahkan punya kekuatan untuk merusak orang lain, merusak semangat, merusak mental dan rohani. Tapi sebaliknya, di dalam kekuatan orang-orang beriman ada juga perkataan yang menguatkan rohani. Tuhan, kami belajar dari firman-Mu bahwa perkataan-perkataan yang berkuasa ini, yang menyebabkan pengaruh besar, harus kami gunakan itu dengan bijak, dengan baik, dengan benar. Kalau kami ingin memuliakan Tuhan, biarlah perkataan kami adalah perkataan yang jujur dan menguatkan orang lain. Kami ingin belajar Tuhan, seberat apapun kami menanggung rasa malu, seberat apapun kami menanggung rasa bersalah, tapi kami ingin tetap memperkatakan yang benar adalah kebenaran. Amin. Bukan untuk kepentingan siapapun, tapi supaya Tuhan dipermuliakan, dan supaya hidup kami diberkati, anak cucu kami diberkati, sama seperti apa yang Alkitab tuliskan. Maka Tuhan teguhkan umat-Mu dengan firman Tuhan ini, supaya kami lebih dahulu mencari Tuhan, mencari hikmat dari Tuhan, mencari perkataan hikmat dari Tuhan. Sebab yang datang dari Tuhan tidak akan salah. Tapi yang datang dari pikiran kami masih bisa salah. Yang datang dari Tuhan tidak akan salah. Berkati umat-Mu, berkati hari-hari mereka, berkati persekutuan mereka,
berkati ketaatan mereka ya Tuhan. Kami percaya dari sekian banyak orang yang tetap berkata-kata dengan iman, seperti halnya Yosua dan Kaleb, Tuhan akan kembalikan himpunan besar orang Israel. Kami percaya kalau kami tetap dengan kekuatan perkataan iman kami, maka Allah akan pulihkan kami. Allah pulihkan persekutuan kami. Kiranya kami tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan, sampai kami melihat Tuhan akan bekerja dengan meluas di tempat kami ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada untuk jemaat-Mu di dalam hari-hari mereka, pekerjaan mereka. Jagai, pagari, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati ya Tuhan mereka yang sudah memberikan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bela. Karena itu juga merupakan bukti ketaatan mereka, ketaatan umat-Mu. Allah akan curahkan berkat lebih dari yang mereka sudah beri kepada Tuhan. Allah akan berikan berkat lebih dari hitungan-hitungan, lebih dari kelipatan-kelipatan dari yang sudah mereka beri kepada Tuhan. Karena itu adalah janji firman Tuhan. Dan kami ingin pegang itu ya Tuhan. Kami ingin pegang itu. Apapun kata orang, kami ingin pegang firman-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedang susah hati, bebat Tuhan yang sedang terluka, pulihkan yang sedang terpuruk. Di dalam nama Yesus, bekerjalah Tuhan, supaya kami merasakan damai sejahtera, dan semua orang merasakan itu. Keluarga per keluarga, seisi rumah, hidup di dalam kebenaran dan damai, supaya hidup kami tenang, hidup kami terpelihara dengan aman di dalam Engkau. Hantar kami pulang dari tempat ini ke rumah, jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita ya Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Sadang kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu. Saudara silakan lihat pengumuman untuk kegiatan-kegiatan